ini perdana nih di modus. Iya, di modus betul. show gitu. Namanya Kak Cindy. Panggilnya apa? Beb, sis atau apa kalau di sini? Kak Cindy aja ya. Iya boleh. Kak Cindy, kemarin sempat kan ada peristiwa tuh soal polisi lagi menurun lagi tuh. Oh iya, aku Kepercayaannya. dengar. Iya betul, aku dengar. Itu salah satu pejabat nih dari Mabes Polri itu yang melakukan transformasi, ingin melakukan reformasi terhadap kepolisian kita. Tolong bantu panggil orangnya, dijemput, jemput paksa. Mana bapaknya gagah-gagah banget lagi kak. Ibu tak polisi, Ya, sip. Pak Putu, Putra, Sip. Sadana, bintang satu guys. Lu kan 2 kali nggak tahu ya? Enggak, pertama kali gue pernah. Ya kan, konten mobil. Motor, ini Leo juga. Kamu sekarang jabatannya strategis. Strategis. Gitu. Pak Putu, apa kabar? Sudah sekian lama lagi kita nggak ketemu, ketemu lagi. Sehat. Alhamdulillah. Itu sebuah perjalanan kita terakhir ikut podcast Imo Jurnalis Muda. Kaya raya tanpa beban. Jangan digituin pak, nanti dia makin tinggi ininya. Yang bener nih. Pas banget beliau ini nelfon gue. Pas abis itu gue pasang, sebelum dia nelfon, gue pasang status yang itu yang di MBC itu yang di Asik. sama beliau. Gue pasang status itu ya, besoknya gue nelfon gue ya. Ayo sambut. Yang gue sambut ya. Kalau ada polisi berarti sudah ada tersangka. Di sini tersangka ya. Kita kayak mau ngomongin masalah transformasi Polri nih gitu. Tapi sebelum ngomongin soal transformasi Polri, biasa gini gue, mana gini gue? Gini Raja gimmick kita ini selalu gue pakai tas. diselipin. Mau kemana? Cerita gue anak kuliahan. Anak kuliahan. Gue disuruh Mario kreatif gue jadi anak kuliahan. Anak kuliahan udah berapa tahun nih? Kayak gitu. Gue mau ngan gimmick. Wah, ini guys. Keren nggak macam-macam. Biasanya kita macam-macam. Aduh, bro. Apa ini bro? Oh begini bro. Oh peta ini. Oke. Undian. Peluang masyarakat. Itu sepertinya. Berat. Contekan dulu lah. Langsung to the point aja. Saya juga punya punya pertanyaan juga nih nanti. Ada teman-teman. Enggak, kita sebenarnya banyak nih. Ada berkas BAP kita bawa juga. Waduh, berat. ini 4 yang terpilih aja. Oh, oke. Nice. Buat bintang tamu kali ini, ada modus nih bang. Saya jadi korban penipuan dan penggelapan oleh oknum developer di kawasan Tangerang Selatan. Saya ketipu 610 juta untuk membeli rumah idaman. Saya udah melapor ke Polres Tangsel atau sebut itu ke Polres, tapi kasusnya sempat terkendala. Katanya alasannya alamat terlapor tidak sesuai dan tidak bisa dicari. Tolong Bang Imo, Bang Bedul bantu kawal kasus saya dari akun IG @faisariella. Oke, ini kedua, yang pertama nih. Yang kedua, ada modus nih bang. Sepupu saya lagi pusing karena mobil rental dibawa orang. Saya udah melapor ke pihak berwajib, tapi agak sedikit bertele-tele karena memastikan itu adalah mobil saya. Saya cepat melapor untuk bisa segera dilakukan penindakan, tapi di sini justru dipersulit. Akhirnya saya minta bantu jalur media biar viral, karena saat ini no viral, no justice. Dari akun IG @obirencar. Oh, dia punya perusahaan rental mobil. Tipan nih kayak pertanyaan. Iya. Tolong kasih nih, baca ini dong. Ini dibaca? Iya, baca semuanya. Ada modus nih bang. Asik. Saya sampai saat ini masih menjalani kasus dugaan kriminalisasi yang tertuju ke saya. Jadi status saya tersangka tanpa ada pemeriksaan saya sebagai saksi ahli dan bahkan barang bukti. Saya dituduhkan menggelapkan uang nasabah di bank tempat saya bekerja. Tiba-tiba ada surat penetapan tersangka ke rumah saya. Terjadi kejanggalan, bahkan penetapan tersangka tidak berdasarkan pasal yang sesuai. Penyelidikan polisi ragu seakan ada pihak yang mengintervensi. Saya sudah lapor ke Propam. Tolong saya bang, bantu untuk cari keadilan dari akun @kriseldamanik. Nah, satu lagi.
Nih, banyak yang baca. Ini serius ini. Ada modus nih bang, ini pernah saya alami kehilangan sesuatu yang berharga bagi saya. Belum lama ini saya ditinggal pergi sama kekasih saya tanpa ada alasan. Curhat. Dia bawa pergi dengan barang-barang yang sudah saya kasih ke dia. Saya meminta pacar saya kembali, makanya saya coba lapor ke polisi. Tapi dianggap saya bercanda, makanya saya lapor ke damkar. Langsung ditindak. Pacar saya ketemu saat lagi nongkrong sama cewek lain. Harusnya polisi lebih respon apapun masalahnya. Dari akun IG @wanda_puja03. Tuh bang, laporan dari masyarakat mengenai polisian nih bang. Ini serius nih bang, perwakilan dari beberapa masyarakat. Oke, banyak ya. Banyak. Ada berapa tadi? 4, ini saya pilih 4. Ini disertasi gue dulu. Wah, ada pertanyaan mantap. Jos. Ya. Langsung diserbu pertanyaan Serbu ya. langsung 4 loh. Kalau melihat 4 pertanyaan tersebut, ada beberapa, kita flashback ke belakang. Masalah keinginan masyarakat yang beberapa waktu lalu di bulan Agustus mungkin brother dan sister tahu melihat di televisi tentang kerusuhan itu ya. Sehingga masyarakat salah satunya adalah dengan tuntutan 17+8 yang salah satunya tentang reformasi Polri, ya, tentang responnya bagaimana. Artinya kalau kita bicara respon time, kita bicara efisiensi waktu, efektivitas, nanti bagaimana metode dan SOP yang berlaku. Tuntutan masyarakat yang dikenal dengan 17+8 itulah tergerak kita untuk coba bagaimana menyikapi dan merespon, apalagi dari pihak istana sudah mengeluarkan sebuah statement dan membentuk sebuah komisi percepatan transformasi Polri. Ya. Kita bicara kembali lagi ke belakang dengan program Bapak Presiden Astacita, ada kurang lebih 8. Di situ ada beberapa poin yang tentunya terkait dengan Polri tadi. Kemudian Polri itu sendiri juga punya ini konsep namanya grand strategi. Ya, di situ jelas dari 2005 hingga 2024. Itu grand strategi Polri yang pertama. Ada transformasinya, ada 3. Yang pertama tentang transformasi instrumental. Yang kedua tentang transformasi struktural, dan yang terakhir adalah transformasi kultural. Sebenarnya semua terangkum sudah ada di situ semua. Polri sudah memiliki Tribrata dan Catur Prastia. Di situ hal-hal yang fundamental, kita bagaimana berperilaku, bekerja. Belum lagi ada instrumental lainnya yang mendasari kita bertugas secara konstitusi kepada negara dan bangsa. Mau apa? Apa tuh? Air putih, mau air putih aja. Air putih aja. Kalau gue biasa susu. Pakai es gue. Keren. Aku bebas deh apa aja yang berwarna. yang Orange, orange ya. Ada jeruk, ada teh, mau? Aku orange aja yang simple. Gue susu pokoknya. Unik nih susu gue pokoknya. Pakai es. Pertama buat Mbak siapa? Cindy ya. Iya. Mbak Cindy. Jadi sambil ini ya, perubahan begitu cepat. Anak-anak sekarang itu kan apa sih yang nggak dilihat dari gadget? Ya. Betul ya? Lebih cepat dari gadget, iya. Gitu ya. Jadi itu yang mendasari pemikiran saya memiliki sebuah konsep. Bagaimana Polri ini bertransformasi ya, dalam hal terutama kepada tadi pertanyaannya tentang pelayanan publik, gitu kan? Hari gini gitu loh, udah revolusi 5.0, udah menggunakan AI. Revolusi 4.0 itu masih pakai GPS. Jadi perubahan itu sedemikian cepatnya. Mulai dari 1.0 itu mesin uap, 2.0, 3.0 komputer terus berkembang. Sekarang sudah di zaman eranya 5.0 AI ya. Jadi bukan hanya mesin yang bekerja, tapi kolaborasi antara kedua belah dua ini, antara mesin dan manusia ya. Terus gimana nih Polri-nya? Apalagi tadi ada pertanyaan apa tuh, Bro? Yang institusi. Iya, kalah dengan
Iya, awal dari Iya kan, lebih cepat itu ya. fenomena itu. Iya. Gitu kan. Ya, apapun itu menjadi sebuah introspeksi buat kita juga, ya. Bagaimana mempercepat ini sebuah pelayanan publik terutama. Dan ini yang menjadikan bagaimana use to police dulu dalam ruang lingkup law enforcement, ya. Sekarang kita rubah mindset anggota-anggota kita, SDM kita mulai proses rekrutmen selama pendidikan, bahwa ini kita kedepankan sesuai dengan tuntutan masyarakat tadi. Apa itu pelayanan publik? Nah, udah revolusi 5.0, serba cepat, serba fast gitu kan. Kebetulan saya juga beberapa kali pernah komparatif studi ke negara maju, ya, baik itu benua Amerika, Eropa, Middle East, dan Asia. Salah satu indikator masyarakat merasa aman dan nyaman itu, tahu nggak bro apa bro? Kira-kira? Apa yang diobrolin sih? Mana gue tahu. Indikator bahwa sebuah negara itu merasa aman dan nyaman itu dari mana? Gitu. Kolaborasi dengan masyarakat, kesadaran Ini masyarakat. gue haus nih bro, lo ada kasih minum, cuma ditaruh doang tapi nggak dikasih minum, gimana lo? Aku juga mau minum. Itu, Putih dulu. Air Lu putih dulu. Indra, lu jangan main-main lu. Pak Indra lu. ampun bro. Iya. Cemilan nih. Nah, ini biasa kalau cemilan foto begini. Cuma cemilan doang gitu. Biasanya nggak seger ya. Biasanya bang terus. Bang lagi gitu loh. Nggak itulah. Jadi hal-hal seperti ini ya, balik lagi ya, kita Balik lagi ke masyarakatnya sendiri berarti apa masyarakat ya? itu sendiri, bukan hanya dari peranan Polri saja, tapi kita mengharapkan masyarakat juga sadar arti pentingnya bagaimana disiplin, keamanan, dan sebagainya. Culture ini menjadi sebuah hal yang fundamental juga untuk memperbaiki citra Polri. Tadi pelayanannya, wah ternyata dicuekin dan sebagainya. Itu sebagai masukan buat kita untuk kedepannya bagaimana nih melayani masyarakat, bukan hanya dari aspek efisiensi waktu, tapi kualitas juga memuaskan. Misalnya tadi kehilangan apa tadi? Hati dan perasaan. Iya. Oh enggak. Enggak ya, oh sorry. Jangan pacar, Iya, capek lapar. Iya. lapar ya. Supaya pacarnya balik lagi. Itu bingung kita tuh, ya kan? Tapi kalau barang, ya kan, aspek yang untuk memuaskan masyarakat berarti barang yang hilang bisa ketemu, kan gampang aja kan? Gitu. Bagaimana prosesnya? Ya Pak Polisi aja yang bekerja, cukup masyarakat lapor, halo Pak Pol, kan gitu, bukan halo B, gitu kan? Mas, gak pengen tau mas. Kalau halo dek, nyangkutnya beda ya Pak? Saya nggak paham ya. Saya nggak paham. Saya tanya. Gen Z. Ya, oh dari sini gitu ya. Ada plesetan ya. Ya, ada plesetan ya. Saya tanya, halo Pak Pol. Jadi perbaikan itu harus tetap secara kontinu dan paralel. Sustainability-nya juga harus terus dilakukan untuk perbaikan, terutama pelayanan publik. Karena masyarakat adalah pengguna jasa kepolisian. Ya. Nah, konsep contemporary police atau polisi kekinian, ya, ada 5 tahapan atau polisi kekinian contemporary police ini. Yang pertama tuh kita harus berpartner kepada beberapa komunitas. Ya. Jadi dalam komunitas ini ada istilah 4 klaster dalam masyarakat. Yang pertama adalah primordial, yaitu kesamaan antara suku dan agama. Mungkin ada beberapa ormas yang mungkin brother tahu. Terus yang kedua spatial tentang lingkungan, kesamaan RT RW. Okupasional seperti kesamaan profesi, mungkin ada pernah dengar Ikatan Dokter Indonesia dan sebagainya, itu kan kesamaan profesi ya. Dan yang terakhir adalah interest, kesamaan hobi. Jadi misalnya hobi mancing, di situ ada komunitasnya. Nah ini sebenarnya untuk memudahkan kita untuk memantau dan mendapatkan informasi yang akurat, yang insya Allah dapat memberikan kecepatan dalam bertindak, mengambil langkah-langkah Polri untuk mengatasi persoalan-persoalan yang tadi. Ya. Nah itu konsep yang pertama.
Kemudian yang kedua adalah proaktif kepada prevention atau pencegahan. Preventif ini amat sangat penting. Ini enak nih kayaknya, ini air putih nih. Putih biasa. Ini sama yang lain kok. Jangan aneh kok. Bukan di endorse ya. Jadi, pencegahan ini tentunya konsepnya mulai tidak mudah ya. Karena pencegahan mulai dari lini terbawah itu ada kita fungsi-fungsi dari intelijen dan Bimas itu kita gerakkan. Ya, kita ada mendengar konsep Bapak Kapolri kita, Pak Listio Sigit, Jenderal, itu ada namanya Jumat Curhat. Jumat Nah, curhat. ini salah satunya Ya. konsep preventionnya. Kita mendengarkan curhat masyarakat. Nanti para polisi yang berada di wilayahnya, di Polresnya, di Satkernya, dia menggelar. Nggak usah mewah-mewah, nggak, sederhananya duduk santai begini, sambil pulang kerja, sambil mendengarkan. Tapi bukan berarti di hari Jumat saja, enggak. Jadi si mbak-mbaknya ini dia tuh ini Pak, dia lapor pertama ke pihak polisi. Tapi dia di situ saya lihat di sosmed itu mengatakan bahwa responnya lambat sekali. Udah bilang ke sana sini semua lambat, sehingga dia laporlah ke Damkar. Pada saat dia lapor di hari yang sama langsung disamperin Pak pelakunya. Si Damkar ini. Nah, pertanyaan saya apa sih Pak yang menyebabkan maksudnya lambatnya penanganan dari pihak polisi ini apa maksudnya? Apakah alasan kita kan harus melakukan pendalaman nih untuk menjawab. Sementara saya kan dengar dari kakak ini kan kulit-kulitnya aja nih, ya apa persoalan. Tapi secara umum tetap saya tidak membenarkan itu, karena kok sampai masyarakat bisa melapor ke institusi lainnya dan ditanggapi dengan begitu cepatnya. Masa kita kan mencoba membela diri untuk menyerang begal, nah kita gitu sangka gitu. Iya. Iya, betul sering. Kenapa Itu Pak? ada, Kenapa? ada di video saya. Dan yang saya perlu tekankan lagi bahwa hal seperti ini kejadian ya, ternyata kok tadinya korban terus dia melawan membela diri terus dijadikan tersangka. Ya, menurut kami ada sebuah pasal dalam KUHP itu dalam pembelaan diri, overmah dan nutwir. Ya, ada pasal 48, 50, 51 itu nutwir dan 52-nya nutwir ekses, dan itu bisa dijadikan pembelaan. Jadi kan katanya kalau masyarakat menilai itu gini, kalau polisi itu katanya kalau mau menyelesaikan kasus kita mesti ngeluarin uang. Itu bener nggak sih kalau polisi itu Iya, minta uang kayak gitu? Bener nggak sih? Jadi masyarakat Ada datanya. Tapi kalau sebelum jawab soal yang itu, kita mau segmen 2 aja ya. Keren. Iklan dulu, buat kamu break dulu buat yang UMKM masuk. Ya. Kalau aku bilang bertanding, teman-teman bilang bertanding. Kita kembali ke segmen 2 di programnya Imo Bedu Show. Tuh nggak ada bang Bedu. nggak ada bodoh ya. Jadi apa? Modis. Imo dan Cindy. Beli hebat banget memang kalau gue suruh. Enggak, dia tuh berasa kayak bossy banget, dia berasa kayak yang artis itu dia daripada gue gitu. Iya dah. Pertanyaan gue yang segmen 1 tuh. Emang benar polisi itu katanya ada yang oknum polisi itu katanya ada yang kayak kalau nggak ada logistik atau apa kasusnya nggak Ada bisa. biaya jalan lah. Ya, kayak gitu. Yang bener nih. Gaji pokok yang kita terima. Ya, kalau teman-teman ini Bro Ensis menemukan hal tersebut,
kita ada divisi propam yang menangani bagi anggota yang bermasalah, katakanlah dia oknum. Dalam tingkat bagaimana itu akan dilakukan pendalaman oleh pihak propam ya. Kadang tergoda, kadang imannya kuat. Jadi hal yang fundamental dalam transformasi Polri juga, kita tidak kalah pentingnya masalah moral dan spiritual. Bayar, mau ini bayar, mau itu bayar. Karena kita udah terima gaji, bro. Kita udah terima gaji, bro. Kita udah terima gaji, bro. Astagfirullahaladzim. Iya, bayar. Nggak bagus itu. Ya, bahwa kita juga sudah menerima gaji, menerima tunjangan, ya. Nggak boleh juga, apalagi dengan gaya hidup yang katakanlah di luar kemampuan dan di luar gaji pokok kita. Kapolri juga sudah menerbitkan buku do and don't. Artinya apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Salah satunya yang poin pertama adalah kehidupan yang terlihat hedonis. Ya, nggak boleh. Ya, balik lagi, kalau bro and sis ketemu sama yang gitu, lo lapor aja deh, mendingan. Apa? Oh iya, gue juga mungkin nggak setuju juga sih. Tapi Ya kalau kan? semisal nih Pak, maksudnya kita kan orang Indonesia terlalu banyak gak enaknya ya. Jadi kitanya nih sebagai masyarakat yang maksudnya mau ngasih deh buat Bapak, polisi yang sudah membantu bikin apa gitu-gitu, itu sebenarnya dibolehkan nggak sih nerima gitu? Nggak boleh. Oh nggak boleh, Wajib kita tolak. walaupun kita sebagai masyarakat kita pengen aja ngasih gitu sebagai Iya, tanda terima jangan kasih. lah. Itu kadang-kadang masyarakat mancing-mancing juga. Iya kan? Apa gua kata? Namanya makhluk sosial juga, terkadang kan tergoda. Mendingan udah, you do your job. Nothing more. Oke? Karyawan bank itu dikriminalisasi sendiri oleh oknum penyidik, tidak berdasarkan penetapan tersangka yang saya dengar, saya tahu, tidak berdasarkan dengan keterangan saksi dan adanya barang bukti. Jadi tiba-tiba aja menetapkan tersangka dan di bulan keluarnya memang katanya ada intervensi di situ. Ini kan perlu di blow up sebenarnya. Iya. Tolong LP-nya mana LP-nya? Nanti update gue share. Bisa tuh. Kita selesaikan itu. Benar. Kita selesaikan yang begitu-begitu. Secara prosedural memang si korban kriminalisasi ini memang sudah mengadu ke Propam. Iya. Cuma sempat tidak ditindak karena masih berada di satu tempat. Iya. Kayak gitu. Makanya dia melapor ke instansi yang lebih tinggi lagi. Itu. Jadi kenapa saya sampaikan transformasi moral dan spiritual juga hendaknya kita lakukan, ya, salah satunya untuk menghindari godaan-godaan tadi, ya, masalah transaksional, ya. Jadi SOP, perkap, apapun namanya yang kita miliki sebagai dasar hukum untuk melakukan sebuah pekerjaan. Kalau di bidang reserse, ya ada perkap manajemen penyidikan. Ya di situ ada aturannya. Bagaimana menentukan dari lidik naik ke sidik, kemudian menentukan tersangkanya, ada gelar perkara dan sebagainya. Apakah itu sudah sesuai atau tidak? Kan tadi brother menyampaikan secara umum saja, tidak secara konkret. Mungkin ada buktinya. Wah, ini salahnya sih. Kebetulan saya pernah menjadi kepala bidang hukum di Polda Metro Jaya, jadi paham betul tentang hal seperti ini. Kita bicara ya asas legalitas, ya, kemudian pembuktian. Jadi bukan hanya persangkaan yang menurut hukum tidak dibenarkan. Jadi bukti itu harus betul-betul ada. Kita gelar semuanya, kita anatomikan, itu. Tapi kembali lagi, sistem sudah ada, ini sudah bagus, kembali lagi SDM-nya betul. Moralnya nggak ada, spiritual tergoda. Gitu. Oke. Tapi kalau dari tim kreatif kita kan kadang ada yang undang artis yang punya siapa yang punya masalah hukum kan? Susah ya. Dong ya. Gitu. Anak-anak Gen Z. Masyarakat bos. Kan pokoknya Aku lost aja. speaker dong. Kedengaran nggak nih? Bapak. Kedengaran dong. Anak-anak Gen Z kan lebih ingin tahunya besar. Ya kan? Ada saya kak. Ada. Nah, Halo.
Halo, ada Halo, siapa nih di situ? Halo, di sini bukan daftar. ada pertanyaan, ada laporan apa nih? Sebutkan nama. Boleh dari mana ini? Halo Kak, Halo. aku Vanessa dari Bogor. Oke, Kak Vanessa, kenapa ada apa nih menghubungi aku dan Kak Imo? Aku mau nanya nih Kak, Boleh. Apa tuh? aku lagi cari kerja kan, dan ada beberapa perusahaan yang menanyakan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Dengar-dengar sekarang bisa bikin online. Gimana ya caranya membuat SKCK agar prosesnya cepat? Oke, baik. Ini kita ini tanya ke kita apa nanya ke polisi sebenarnya? Kita mumpung ada bapaknya, jadi kita tanyakan ya Kak, kita bantu tanya ke Bapak SKCK ya? Putu mengenai SKCK ini. Caper. Oke, terima kasih ya Kak. Sama, Belum kenalan gue. Kan tadi kan Helva udah. Gue Enggak, aja. gue belum kenal. Nggak usah. Video call. Si orangnya. Kerja itu harus melampirkan persyaratannya, itu salah satunya ada SKCK, surat keterangan Catatan kepolisian. Nah, kan sekarang udah bisa online. Itu gimana sih Pak? Pengen tahu Ya, cara ya. prosedur pembuatannya itu gimana? Itu tadi. Tadi kan saya sampaikan juga di awal tentang revolusi industri. Perubahan itu kan begitu cepat. Tuh. Wah, anak-anak sekarang maunya cepat. Pesan makan menggunakan salah satu platform. Iya, Ya kan? apa-apa udah di handphone. Saingan ya? lah platform ABC ini kan, rebutan mencari konsumen. Mau beli baju udah pakai platform ABC. Bahkan cara bayar pun juga demikian ya. Jadi memang proses ekosistem kehidupan itu dipengaruhi salah satunya dengan perkembangan digital tadi ya. Nah itulah adaptif dan flexibility ini, sehingga dengan perubahan tadi, transformasi industri, hendaknya Polri juga mengikuti itu. Dan kita sudah memiliki platform juga, aplikasi di App Store, coba bisa diunduh, Polri Super Apps, ya. Polri Super Ya, App. nanti diunduh dulu, nanti silakan ikuti, ya. Klik di situ. Ya, ada. Itulah, begitu Anda sudah terregister, tinggal bawa nanti di Polres atau di Polda, ya, jangan lupa fingerprintnya memang kita butuhkan. Iya. Itu pun digital kok, nggak perlu pakai apa tuh tinta-tinta lagi. Iya, sekarang udah zaman digital semua, ya. Jadi don't worry, ya. Itu semua masuk PNBP-nya sudah masuk langsung ke bank. Jadi kita juga nggak ngelola sendiri. Itu sudah ada aturan. Jadi lebih cepat, lebih singkat, efisien tadi ya. Betul, efektif dan efisiennya itu. Iya. Nah, tim kreatif gue nih, dia juga orangnya cepat dalam informasi gitu. Sampai-sampai dia makan di lapisan aplikasi, mobil belanja aplikasi. Termasuk mau dapat cewek di aplikasi hijau. Iya, aduh. Apa tuh aplikasi hijau? Mantap. Saking begitu. Sekarang nih. Lu jangan ketawa lu ya. Lu tahu. Ini pertanyaan dari Kak, siapa Vanessa? Vanessa ya, dari Bogor tadi ya. Iya. Dan itu coba nanti diunduh saja di polisi Super Apps, gitu, Polri Super Apps, nanti diunduh, nanti silakan ikuti aja. Ya semuanya udah by aplikasi deh. Bapak polisi ini kerjanya apa nanti Pak? Semuanya, iya kan? Kalau semuanya, kalau misalkan semuanya, ya udah semuanya serba gadget deh, aplikasi apa-apa di handphone, semua di handphone. Bapak polisi nanti kerjanya apa nih? Jadi kerjanya tetap sama. Karena kan saya bilang revolusi industri 5.0 kan bukan mesin semua. Iya sih. Ya, gabungan antara manusia dengan mesin. Jadi tetap manusianya ada. Ini metode yang kelima, selalu menggunakan academic analysis. Ya. Jadi setiap apa yang akan kita lakukan harus ada kajian-kajian secara akademis. Apa itu, baik itu dilakukan melalui penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Jadi nggak serta-merta berdasarkan pengalaman saja. Tadi kan yang pertama komunitas sudah, ya kan? Terus kepada prevention, pencegahan sudah, melalui beberapa cara Jumat Curhat. Terus fokus kepada akar persoalan, lidik sidik.
Kemudian yang keempat, adaptif dan flexibility tadi, menggunakan gadget. Tadi sudah ada Polri Super Apps. Jadi flexibility-nya melihat perubahan zaman tadi, revolusi industri tadi. Jadi jangan Polri ketinggalan. Cara ada beberapa anggota yang mencoba mendekati masyarakat yang unik, yaitu kayak si siapa sekarang itu Pak Ida tuh ya, Herman, ya kan? Musik helm itu tuh kan lucu tuh, sama yang Pak Babin. Oh, Pak Babin. Yang apa Pakwal tuh, yang Raffi. ngaji gitu. Raffi Ananda, ya tahu saya. Tapi ya beliau juga punya dalam komunitas motor MBIC, Motorbike Indonesia Club. Indonesian Club. Gitu. Iya, kebetulan sebuah konsep yang didasari dengan hati nurani yang tergerak, melihat anak-anak ini banyak yang salah bimbing, salah bergaul, dan salah semuanya. Terutama dalam mengendarai kendaraan sepeda motor roda 2. Kebetulan kami mendirikan sebuah klub namanya Motorbike Indonesia Club. Semua merek, semua varian dalam kapasitas mesin cc-nya dari 150 cc hingga 250 cc kita batasi itu. Karena mohon maaf, berdasarkan pengamatan saya itu banyak yang masih kebut-kebutan, terus masih yang geng, terus tawuran antar geng motor. Nah ini coba saya bimbing anak-anak ini untuk lebih patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Bukan hanya tentang peraturan lalu lintas, Kak, tapi peraturan hukum pidana lainnya. Nah, kemarin kita pernah kejadian di Bekasi, ini Mas Wai juga ikut ya. Beliau salah satu, dia salah satu anggota kami nih. Oh gitu. Itu. Waduh. Beliau ikut bantu juga, jadi agar kemanfaatan ini dirasakan oleh masyarakat. Di Kemayoran juga ya Mas Wai ya, kebakaran. Kalau ingat, itu datang, kita kasih tenda. Dia butuhnya apa waktu itu? Tenda ya? Baju ada. Baju. Gue pernah diajak nih, kan tadi 150 sampai 2,5 motor gue masuk sebenarnya. Iya. Sorry gue nolak nih gitu. Iya. Langsung. Jiwa sosialnya kurang Om ini. Kan, karena pajak gue mati. Aduh. Pajak gue mati guys. Harus ditindak nih Pak. Iya. Bahaya. Iya. Banyak ya, ada dia anggota kita ya. TNI Polri. Wih, tempo ya. Udah. Anak gua aja manggil gua Bang. Nah itu gendernya khusus laki-laki atau boleh perempuan Pak? Oh beda. Oh ada. Nggak ada bedanya maksud gue. Hah? Nggak ada bedanya. Maksudnya semua all. Maksudnya- Kan cuma dia aja. Laki atau perempuan. Nggak ada yang untuk tengah. perempuan boleh ikut. Untuk perempuan Yang nggak boleh abu-abu. itu agak Boleh lah, ini ya. boleh. Nah kalau perempuan kita Boleh. Aku kan siapa Boleh. tahu pengen ikut nanti Boleh. tertarik masalahnya. Iya. Aku suka kegiatan-kegiatan gitu. Yang penting positif. Yang Iya, positif betul. ya. Karena kan sekarang tuh anak-anak Tertarik kan lo Pak? tertarik dengan klubnya ya. Ya, boleh gabung. Nanti di Bogor sudah ada loh. Di mana tuh Pak? Ada. Maksudnya lumayan tertarik nih Ketuanya ada. kegiatan sosial gini. Iya. Suka juga. Ada ketuanya di Bogor sudah ada. Nanti bisa gabung, nanti saya kasih kontak. Boleh. Gitu. Dan di IG juga sudah ada ya. Motorbike Indonesia. Motorbike Indonesia. MBIC. Sini aku follow. Ya, MBIC. Oke, dari Bang Imam terima kasih banget dari Pak Putra Sadana. Terkesima sama Bapak. Jadi transformasi Polri itu kan memang mengedepankan ke apa namanya moral juga Iya. ya kan, terus digital sih pasti. Tadi kan juga ada bocoran tuh terkait aplikasi Super Apps. Polri Super Apps itu nanti bisa membantu tuh di tahun depan masyarakat dan lagi Lebih dimudahkan lagi buat dimudahkan lagi ini. kayak gitu. Dan ini terima kasih juga yang pertama buat tempat ini apa sih namanya? Mister yang sudah menyediakan tempat asik, terus buat kita ngobrol sambil nyanyi juga. Terima kasih buat Mister juga tim kreatif kita, Mas Tatang, Bro Rio, Bang Betul nggak datang, ada dari Bang Wahyu, Bang Yori udah datang. Jangan lupa terus pantengin di program Modul Show dan juga Baperan bareng kasih di apa bahasa perempuan dan juga healing dulu guys, jalan-jalan Bang Imo ke tempat-tempat asik, tempat-tempat menarik dan unik gitu kan. Jangan lupa subscribe di Emosi Jurnalis Muda biar makin gocor sreset. Nih dari buat Pak Putu.
Keren. MBIC, bukan. Modus dong. Modus. Ini mau betul show. Ntar kita pakai nih pas motoran nih. Kurang nomor pas ya. Nomor. Pas. Oke banget. Om Bedul Show. Keren. Nanti bikin modis. Modis. Keren. Udah, lu gua hack. Modis Imo Cindy Show.